Shalom Shalom. Selamat hari Sabtu 17 April 2021. Kembali jumpa bersama saya, Pendeta Caleb Hofer Bintor dalam anugerahnya, penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Words, yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin kami. Sungguh doakan dengan setia supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman, pengharapan, dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus. Sungguh merupakan kerinduan saya bagi saudara sekalian, agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tidak pernah berhenti menjamah hati kita, menggarap pola pikir, dan yang terutama adalah kehidupan kita boleh sungguh berubah menuju Christ likeness. Masih dalam season summer dengan tema guide, Grace Word hari ini saya berikan judul Asasin bagian yang ke-6. Asasin bagian yang ke-6, mari kita membuka sekali lagi Keluaran. Kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-13. Jangan membunuh. Saya merasa masih perlu untuk ingatkan, untuk saudara mencari daripada asasin bagian 1-2, sehingga mengerti latar belakang saya mengangkat tajuk, yakni orang yang membunuh orang lain demi ego, demi kehendak, demi kemauannya sendiri. Ya, dimulai dengan para imam besar, Kayafas dan semua tua-tua Israel saat itu yang berkumpul untuk memutuskan membunuh Tuhan Yesus. Dan kita lanjut untuk belajar yang lebih basic, yakni seturut daripada hukum ke-6, daripada 10 perintah Allah. Saya sampaikan 2 hari yang lalu umat Tuhan, bahwa ada jalur logika yang terjadi pada waktu seorang manusia berinteraksi dengan sesamanya manusia. Saya oke, kamu oke. Ya. Jadi kamu suka soto, saya suka bakso, saya suka Kristen, kamu suka Islam, tidak masalah, no problemo. Saya oke, kamu tidak oke. Saya beres, kamu tidak beres. Ini adalah pandangan sebagian besar umat manusia. Selalu rasa pasti kita paling beres, orang lain yang tidak beres. Nah, disinilah akhirnya terjadi perseteruan, ya, dan nanti meruncing sampai ujungnya yang sedang kita bahas. Yang ketiga adalah kamu oke, saya tidak oke. Pandangan ini, walaupun salah umat Tuhan, tidak terlalu merusak, dalam artian yang dirugikan adalah diri sendiri. Yang keempat, kamu tidak oke, saya juga tidak oke. Sama-sama tidak beres, ya, melihat semuanya tidak ada yang beres. Nah umat Tuhan, maka area daripada assassination adalah area yang kedua. Saya oke, kamu tidak oke. Nah, selamanya di dalam keterkaitan yang saya katakan tadi, kalau tidak terlalu memutlakkan salah satu dan tidak terlalu ekstrim, maka kita semua bisa hidup. Masalahnya, sikap oke, tidak oke ini bisa berubah, bahkan jadi tingkat yang radikal. Jika kita merasa mutlak oke, dan kamu mutlak tidak oke, maka ini nomor 2 tadi, bisa jadi akar masalah yang sangat berbahaya. Orang bisa sama sekali tidak peduli dengan semua kerusakan masyarakat, karena menganggap semua itu oke. Sebaliknya ada orang yang berjuang agar cepat kiamat dan berusaha hancurkan seluruh dunia, karena berpandangan semua dunia ini tidak oke. Inilah penyebab terorisme dan pembunuhan umat Tuhan. Ya, orang yang menganggap diri lebih penting dari orang lain, lebih oke daripada orang lain, bahkan merasa punya hak lebih daripada orang lain, akan menghancurkan sesamanya manusia. Jadi, ketika seseorang mulai memutlakkan bahwa saya oke, namun kamu tidak oke, definisi tidak oke ini bisa berbagai macam, maka itu akan mulai mengarah kepada kemungkinan terjadinya pembunuhan. Orang membunuh orang lain karena beberapa sebab utama. Yang pertama, dia beranggapan bahwa orang lain tidak beres,
sehingga lebih baik hidupnya dihentikan. Semua masalah ini akan bagus jika dia tidak hidup. Pada saat itu si pembunuh sedang tidak beres, karena pasti memposisikan diri sebagai Tuhan Allah yang berhak untuk berkuasa menghentikan hidup orang lain. Yang kedua, assassin adalah tindakan membenci orang tertentu sehingga keberadaan orang itu dianggap mengganggu dan mengancam dirinya. Maka keberadaannya menjadi neraka bagiku. Itulah pernyataan Jean-Paul Sartre, filsuf eksistensialis daripada Prancis. Kebencian itu bisa berakhir dengan pembunuhan. Maka kalau saudara cermati dalam kitab suci kita, Alkitab menyamakan membenci dengan membunuh. Kalau kamu sudah membenci saudaramu, itu artinya sama dengan kamu membunuh saudaramu. Ketika yang dibenci adalah diri sendiri, maka ia akan membunuh dirinya sendiri. Yang keempat, karena terjepit dalam situasi sulit, ada peribahasa mengatakan tidak bisa sama-sama hidup di bawah kolong langit. Kalau engkau ada, aku harus tidak ada. Kalau aku ada, engkau harus tidak ada. Maka kesimpulannya adalah engkau harus tidak ada. Dalam sejarah politik, Kaisar Yongli dari dinasti Ming pada tahun 1402 merebut kekuasaan dari keponakannya. Dan untuk menjaga supaya tidak ada balas dendam, ia mengirim Zheng He untuk mengejar dan memenggal keponakannya di depan matanya. Ya, itu sejarah. Begitu juga setelah Lenin meninggal di tahun 1924. Rusia memiliki dua pemimpin besar, yakni Stalin dan Trotsky. Akhirnya, Stalin yang berkuasa dan ia mencari Trotsky yang menghilang bersembunyi. Sampai akhirnya ditemukan dan mati di Meksiko. Orang begitu membenci orang lain dan membunuh dia karena tidak mengizinkan hidup di bawah kolong langit yang sama. Kebencian adalah emosi yang tidak terkendali, yang merusak seluruh kedamaian dunia. Kebencian adalah benih iblis untuk merobohkan seluruh keberadaanmu, nilai hidupmu, dan mengarahkan engkau kepada pelanggaran terhadap hukum ke-6 dari 10 perintah Allah, yakni jangan membunuh. Sebelum seseorang membunuh orang lain, ia selalu tidak memikirkan terlebih dahulu apa akibatnya. Sampai setelah membunuh, di mana dia pikir dia sudah mendapatkan jalan keluar dari masalahnya. Kini ia sadar bahwa ia menghadapi masalah yang lebih besar. Semua tindakan pembunuhan itu sia-sia, karena masalah yang dihadapinya jauh lebih besar. Setelah ia mengenyahkan musuhnya, banyak orang justru berbalik memusuhi dia. Sungguh suatu tindakan kebodohan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Oleh karena itu Alkitab memerintahkan kita untuk jangan membunuh. Kiranya dengan mengenal nilai manusia terlebih dahulu, lalu kita mengetahui batasan hak yang kita miliki, biarlah kita berdoa minta kepada Tuhan untuk memberikan kepada kita kasih, menjauhkan kita dari rasa benci, iri hati, dengki, dan dendam. Supaya api yang menyala di jiwa kita adalah api Tuhan yang suci, yang berkobar bergelora untuk melayani Tuhan. Bukan api kebencian yang membawa dendam dan hawa kekerasan. Biarlah Tuhan yang adalah kasih menyanggupkan kita, memberi kita hikmat untuk kita memahami daripada pelajaran assassin atau jangan membunuh ini. Have a nice day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola Gratia.